Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 388 ayat 1 dan 3. Selamat di tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Yesus perlindunganku, telah mati bagiku. Padanya ku percaya, Yesus kekal teguh. Biar bertabah hati, ku menantikannya, sampai harinya tiba dan fajar berkah. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Kasih karunia Allah Bapa dan kasih anaknya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis pada kitab Efesus 1 ayat 11. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Demikian firman Tuhan. Salam bagi kita semua, apa kabar? Kembali kita bertemu melalui firman Tuhan yang berbicara, menyapa kita pada hari ini. Bapak dan Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bila ada pertanyaan, apakah kita menginginkan kekayaan? Apakah kita mau menjadi orang kaya yang banyak hartanya, banyak benda, banyak materi yang kita miliki? Ada banyak orang yang melakukan semuanya itu di dalam hal perencanaan dan perbuatan yang dia lakukan mengejar itu semua, sehingga tak jarang melupakan akan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Misalnya pelayanan sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang orang tua di tengah-tengah kehidupannya, atau sebagai seorang individu di tengah-tengah komunitas lingkungannya. Bapak dan Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kekayaan adalah berkat Tuhan. Allah menginginkan kita untuk menerima itu, yang melimpahkan itu kepada kita agar kita berkecukupan. Tetapi memang selama dunia ini ada, selalu ada saja di sekitar kita, atau mudah-mudahan bukan kita itu yang tertimpa suatu kemiskinan. Tetapi tentu kita juga mengetahui bahwa kekayaan itu bukan hanya tentang harta benda atau apa yang kita miliki, yang kita rasa akan menjadi jaminan hidup kita akan makanan dan minuman. Ada kekayaan-kekayaan lain.
kekayaan akan prinsip hidup, kekayaan akan pikiran kita, kekayaan akan kasana alam berpikir kita untuk menerima, untuk merespon, untuk menjawab, bahkan untuk hidup di tengah-tengah kehidupan itu sendiri. Ada banyak kekayaan yang juga kita bisa miliki akan keberimanan kita. Bagaimana kita mau mengimani Allah yang telah mencurahkan dirinya, darahnya untuk kita sebagai tebusan kita. Kitab ini mengingatkan kita akan kekayaan rohani, berkat-berkat rohani yang daripada Allah, bahwa Ia telah sejak semula telah menetapkan kita menjadi orang pilihannya. Ia menetapkan kita menjadi anaknya. Ia mengaruniakan Kristus untuk menebus dosa kita, sehingga kita menjadi bahagian daripada Kristus Yesus itu sendiri. Bila dikatakan kepada kita menjadi bahagian daripada Kristus Yesus itu sendiri, berarti itu adalah sama seperti Dia, Allah kita. Kita sama seperti Dia. Kita adalah orang yang diciptakan menurut kehendak Allah itu sendiri. Kita adalah orang yang dilahirkan menurut kehendak Allah itu, untuk melakukan segala sesuatu yang dikehendaki Tuhan untuk kita, menjadi bahagian daripada Kristus. Paulus menegaskan di dalam nats kita ini, aku katakan di dalam Kristus. Di dalam Kristus. Itu menyadarkan kita akan keberadaan kita sebagai Kristen, pengikut Kristus. Kita berada di dalam, bukan di luar, bukan di samping, tetapi menjadi bahagian daripada Kristus itu sendiri. Dan itu juga berarti bahwa kita menerima apa yang menjadi bahagian kita sebagai anak Allah, sebagai orang Kristen di tengah-tengah kehidupan kita ini. Dan bahagian kita adalah kerajaan Allah, kerajaan surga, kehendak Allah yang membahagiakan hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Bahagian kita adalah sebagai anak Allah yang diberkati, disayangi oleh Allah di sepanjang kehidupan kita. Dimanapun kita berada, apapun problema hidup yang kita hadapi. Itu juga menyadarkan kita bahwa sebagai bahagian daripada Kristus Yesus Tuhan kita, kita juga menjadi bahagian untuk memberitakan firman Tuhan itu kepada orang lain dalam kerangka mengasihi sesama manusia seperti Kristus yang mengasihi dunia. Kristus itu adalah Allah kita. Dialah Allah yang menjelma di dalam manusia. Dialah yang mempersatukan kita. Ialah yang memberikan kepada kita penebusan itu. Saudaraku yang dikasihi Kristus, itulah kekayaan kita. Jadi kekayaan kita adalah karena kita anak Allah, tebusan Allah yang telah dipilih oleh Allah, menjadi bahagian daripada keluarga Allah itu sendiri. Kita adalah orang yang kaya akan rohani, kaya akan firman Tuhan, untuk kita imani, untuk menjadi kehidupan di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak dan Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bertindak sebagai keluarga Allah, sebagai bagian daripada Kristus. Mari kita juga melihat saudara-saudara kita yang seiman sebagai bahagian daripada keluarga Kristus, atau juga melihat saudara-saudara kita yang belum menjadi bagian daripada Kristus sebagai orang yang patut untuk kita kasihi. Itulah kekayaan kita. Itu adalah sesuatu yang tidak bernilai, tidak ternilai, sesuatu yang tidak dapat dijangkau berapa tinggi nilainya, karena di dalamnya kasih Kristus itu, karena di dalamnya lah kita bertindak untuk melakukan kehendak Tuhan itu. Jadi mari saudaraku, kita di sepanjang hari ini untuk mengingat, merenungkan bahwa kita adalah anak Allah, bahagian daripada Kristus yang juga menerima apa-apa yang menjadi berkat rohani yang daripada Allah. Amin. Kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan. Engkaulah Allah, sumber kehidupan kami.
yang memberikan kepada kami apa yang perlu di tengah-tengah kehidupan kami akan kebutuhan jasmani dan rohani kami. Engkaulah sumber kekayaan itu. Dan Engkau mengingatkan kami untuk melakukan usaha pekerjaan, pelayanan, untuk menghasilkan sesuatu sebagai ungkapan syukur kami karena Allah telah memelihara kami. Cukupkan kami Tuhan atas kehidupan kami ini. Berkati Bapak dan Ibu, saudara-saudara kami, jemaat Tuhan semuanya di dalam hal bekerja. Kasihi mereka, berikan kemampuan, berikan kepada mereka juga keahlian, terutama kebahagiaan untuk melakukannya. Juga para ibu atau mungkin bapak yang tinggal di rumah atau kaum lansia, kiranya kami semua di dalam naungan kasih Allah. Bapa yang di surga, ingatkan kami Tuhan untuk mensyukuri segala hikmat, karunia, kekayaan yang sudah Tuhan berikan kepada kami, agar kami juga mampu untuk berkata cukup tentang sesuatu yang sudah Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan, berkati jemaat Tuhan, kasihi dan kiranya Engkau yang menyembuhkan, menguatkan saudara-saudara kami yang terbaring sakit, memberikan penghiburan kepada saudara-saudara kami yang bersuka cita. Kasihi kami selalu Tuhan. Ingatlah kami bahwa kami adalah anak-Mu, bagian daripada Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai. Amin. Selamat beraktivitas Bapak dan Ibu untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati.